Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kencana Putra dari kelas K321 MNR dengan NIM 112111626, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Manajemen Pemasaran Jasa. Baik, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa. Menurut Moody dan Kotam, ada 11 unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam desain jasa, yaitu yang pertama ada kontak pelanggan, yaitu mencakup seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan dan bagaimana sifat kontak tersebut. Dalam desain jasa, kontak pelanggan menjadi salah satu aspek yang penting dan saling terkait dengan penampilan visual, penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan lainnya. Perusahaan perlu mempertimbangkan kontak pelanggan dalam merancang sistem penyampaian jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada bauran jasa atau mix service, merujuk pada jenis layanan yang disediakan dalam segi keluasan atau width dan panjang atau length. Bauran jasa meliputi berbagai elemen yang penting dalam merancang dan menyediakan layanan jasa. Beberapa elemen yang termasuk dalam bauran jasa antara lain adalah produk, yang kedua ada price atau harga, lalu ada place atau tempat, promotion atau promosi, people atau orang, proses, dan physical evidence atau bukti fisik. Yang ketiga ada lokasi konsumsi jasa, merujuk pada tempat di mana layanan jasa disediakan atau diakses oleh konsumen. Lokasi ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Dengan memperhatikan lokasi konsumsi jasa, perusahaan dapat memilih lokasi yang strategis untuk memudahkan konsumen dalam mengakses layanan jasa, meningkatkan visibilitas, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam memilih produk jasa. Yang keempat ada desain, fasilitas, dan aksesoris jasa, yaitu elemen penting dalam merancang layanan jasa. Hal ini mencakup aspek lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerjaan, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan kapasitas jasa. Dengan memperhatikan desain, fasilitas, dan aksesoris jasa, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyampaian layanan jasa yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Dengan desain, fasilitas, dan aksesoris jasa juga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Yang kelima ada teknologi, merujuk pada penggunaan teknologi dalam penyediaan layanan jasa. Teknologi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian layanan jasa, serta memperbaiki pengalaman pelanggan. Yang keenam ada karyawan, merupakan salah satu elemen penting dalam penyediaan layanan jasa, karena mereka berperan dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan mempengaruhi pengalaman pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Yang ketujuh ada struktur organisasi, merujuk pada desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya, terutama yang terkait dengan penyediaan layanan jasa. Struktur organisasi jasa dapat mempengaruhi bagaimana keputusan diambil, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana koordinasi dilakukan dalam penyediaan layanan jasa. Yang kedelapan ada informasi, mencakup pengelolaan informasi yang diperlukan dalam penyediaan layanan jasa. Informasi dapat digunakan dalam berbagai aspek penyediaan layanan jasa seperti pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan lainnya. Penggunaan informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian layanan jasa. Penggunaan informasi juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa. Informasi yang baik dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperbaiki persepsi mereka terhadap kualitas layanan jasa. Yang kesembilan ada manajemen permintaan dan penawaran, merujuk pada pengelolaan permintaan dan penawaran produk jasa.
Pengelolaan permintaan jasa mencakup strategi untuk meningkatkan permintaan produk jasa seperti promosi, penawaran khusus, dan lainnya. Pengelolaan permintaan jasa juga mencakup pengelolaan kapasitas jasa untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pengelolaan penawaran jasa mencakup strategi untuk meningkatkan penawaran produk jasa seperti pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk, dan lainnya. Pengelolaan penawaran jasa juga mencakup pengelolaan kapasitas jasa untuk memenuhi penawaran pelanggan. Yang ke-10 ada prosedur, merujuk pada langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilakukan dalam penyediaan layanan jasa. Hal ini mencakup proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Dan yang terakhir ada pengendalian, merujuk pada pengelolaan proses penyediaan layanan jasa termasuk pengelolaan kapasitas, pengelolaan waktu, dan pengelolaan kualitas. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan jasa yang disampaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Soalan yang kedua, dalam rancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non-contact operation? Jelaskan. Dalam rancangan desain sistem jasa, perlu dipisahkan antara high contact operation dan non-contact operation karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal interaksi dengan pelanggan dan pengelolaan operasional. Layanan dengan high contact operation melibatkan interaksi langsung dan intensif antara penyedia jasa dan pelanggan, sementara non-contact operation melibatkan sedikit atau tidak ada interaksi langsung. Pemisahan ini penting karena operasi dengan tingkat kontak yang berbeda memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda pula. Operasi dengan tingkat kontak yang tinggi mungkin memerlukan manajemen kapasitas yang lebih ketat, strategi pengelolaan permintaan yang berbeda, dan fokus yang lebih besar pada pengalaman pelanggan. Di sisi lain, operasi tanpa kontak mungkin lebih menekankan efisiensi operasional dan penggunaan teknologi untuk menyampaikan layanan. Dengan memisahkan antara high contact operation dan non-contact operation, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis layanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan lebih efektif. Kita masuk ke soalan yang ketiga. Sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasannya. Berikut adalah 10 dimensi pokok kualitas jasa. Yang pertama ada reliability atau keandalan. Mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja atau performance dan kemampuan untuk dipercaya atau dependability. Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama atau right the first time. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. Yang kedua ada responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga ada competence atau kemampuan, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. Yang keempat ada akses atau mudah diperoleh, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain. Yang kelima ada courtesy atau keramahan, meliputi sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para kontak personal, seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-lain. Yang keenam ada communication atau komunikasi, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang ketujuh ada credibility atau dapat dipercaya, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedelapan ada security atau keamanan, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik atau physical safety, keamanan finansial atau financial security, dan kerahasiaan atau confidentiality. Yang kesembilan ada understanding, knowing the customer,
yaitu upaya untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ke-10 ada tangibles, atau bukti nyata yang kasat mata, yaitu bukti fisik dari jasa bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa, misalnya kartu kredit plastik. Soal nomor 4. Dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Segmentasi pasar demografis adalah proses membagi pasar menjadi kelompok tertentu berdasarkan karakteristik demografis tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tahap siklus hidup, dan lainnya. Berikut adalah contoh segmentasi pasar demografis. Yang pertama ada usia. Contohnya, produk susu formula bayi dikhususkan untuk bayi usia 0-12 bulan. Sementara produk perawatan kulit anti penuaan ditujukan untuk konsumen usia 40 tahun ke atas. Yang kedua ada jenis kelamin. Contohnya ada produk pakaian dalam wanita dan pria, serta produk perawatan rambut sesuai dengan jenis kelamin konsumen. Yang ketiga ada pendapatan. Contohnya produk-produk mewah seperti perhiasan, berlian, ditujukan untuk konsumen dengan pendapatan tinggi, sementara produk diskon dan promo ditargetkan untuk konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah. Sedangkan segmentasi pasar psikografis adalah proses membagi pasar menjadi kelompok tertentu berdasarkan karakteristik psikologis tertentu, seperti kepribadian, minat, gaya hidup, motivasi, dan nilai. Berikut adalah contoh klasifikasi produk berdasarkan psikografis. Yang pertama ada produk untuk pecinta petualangan. Contohnya itu seperti peralatan outdoor, pakaian olahraga, dan perjalanan petualangan. Yang kedua ada produk untuk pecinta seni dan budaya. Contohnya seperti buku seni, alat musik, barang antik, dan produk kreatif. Yang ketiga ada produk untuk pecinta kesehatan dan kebugaran, seperti suplemen kesehatan, peralatan olahraga, dan makanan sehat. Dan yang terakhir ada produk untuk pecinta hiburan, seperti tiket konser, film, permainan video, dan produk hiburan lainnya. Soal yang kelima. Segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar dapat memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen. Jelaskan kelemahan dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu proses produksi yang lebih pendek yang dapat meningkatkan biaya produksi. Kemudian, biaya penelitian atau riset pasar juga akan bertambah seiring dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Lalu juga pada sisi persaingan, segmentasi pasar juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat, seperti kanibalisme antara produsen untuk produk dan segmen yang sama. Selain itu, biaya promosi juga cenderung lebih tinggi, terutama ketika media tidak menyediakan diskon. Terakhir, segmentasi pasar juga dapat menyebabkan pesaing yang membidik segmen serupa yang dapat meningkatkan persaingan di pasar. Kelemahan-kelemahan ini harus dipertimbangkan saat ingin menerapkan strategi segmentasi pasar. Soal yang keenam, berikan penjelasan Anda kaitan brand positioning dan produk life cycle. Brand positioning dan produk life cycle berkaitan erat dalam pemasaran produk. Produk life cycle biasanya terdiri dari 4 tahap. Ada pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Pada setiap tahap, strategi brand positioning mungkin perlu disesuaikan agar dapat memasarkan produk secara efektif kepada khalayak sasaran. Pada tahap pengenalan, brand positioning berfokus pada penciptaan kesadaran dan pembentukan identitas unik produk. Hal ini penting untuk membedakan produk dari pesaing dan menarik pengguna awal. Yang kedua, saat produk memasuki tahap pertumbuhan, brand positioning harus menekankan keunggulan kompetitif produk, kisah sukses pelanggan, dan bagaimana produk memberikan hasil yang memuaskan bagi pelanggan.
Hal ini membantu memperluas jangkauan produk, meningkatkan loyalitas, dan mengoptimalkan konversi. Yang ketiga, selama tahap kematangan, brand positioning perlu disesuaikan untuk mempertahankan pangsa pasar dan relevansi produk. Inovasi dan strategi reposisi mungkin diperlukan untuk memperpanjang produk life cycle dan mencegahnya memasuki tahap penurunan. Terakhir, pada tahap penurunan, brand positioning mungkin fokus pada pengelolaan penurunan produk dan mungkin mengalihkan pelanggan ke produk atau alternatif baru. Hubungan antara brand positioning dan produk life cycle sangat penting untuk memasarkan produk secara efektif pada berbagai tahap produk life cycle. Dengan menyelaraskan brand positioning dengan tahapan produk life cycle, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan preferensi audiens target mereka. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Lalu berikan penjelasan juga mengenai hubungan antara keduanya. Corporate design dan corporate identity merupakan konsep yang berkaitan erat dalam bidang bisnis dan pemasaran. Namun, corporate identity mencakup cakupan yang lebih luas, mencakup elemen visual dan non-visual. Sedangkan corporate design secara khusus mengacu pada aspek visual identitas perusahaan. Corporate identity merupakan perpaduan elemen visual dan verbal yang mewakili identitas perusahaan. Ini mencakup komponen visual seperti logo, skema warna, dan elemen desain, serta elemen non-visual seperti komunikasi, perilaku, dan nilai perusahaan. Corporate identity memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan kepercayaan pelanggan, memandu perilaku karyawan, menarik investor dan mitra bisnis, dan menjaga konsistensi dalam penggunaan corporate identity di seluruh organisasi. Di sisi lain, corporate design adalah bagian dari corporate identity yang berfokus secara khusus pada elemen visual corporate identity. Ini mencakup aspek branding yang terlihat seperti logo, alat tulis, iklan cetak, dan desain pakaian. Corporate design bertujuan untuk menciptakan representasi visual perusahaan yang unik dan dapat dikenali, membedakannya dari pesaing dan memproyeksikan kualitas dan karakteristik tertentu kepada pemangku kepentingan. Singkatnya, corporate design adalah bagian dari corporate identity, dan meskipun corporate design berfokus pada elemen visual, corporate identity mencakup elemen visual dan non-visual yang lebih luas yang secara kolektif mewakili identitas dan nilai-nilai perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.